Hari ini mantan Kepala Kantor Bea dan Cukai Makassar Andi Pramono menjalani sidang tuntutan atau rekuisitor oleh Jaksa Penuntut Umum KPK di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sidang digelar pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dalam sidang, Andi Pramono dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum KPK hukuman 10 tahun penjara. Andi Pramono merupakan terdakwa kasus dugaan korupsi atau gratifikasi senilai lebih dari 50 miliar rupiah di lingkungan Direktorat Jenderal Bea Cukai. Andi Pramono diduga berperan sebagai perantara serta pemberi rekomendasi kepada pengusaha bidang ekspor-impor agar bisa dipermudah dalam aktivitas bisnisnya. Rekomendasi yang diberikan Pramono diduga menyalahi aturan. Andi juga diduga memperoleh imbalan uang. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita sudah terhubung dengan Agnes Valentina dan juru kamera Singgi Nugroho di Pengadilan Tipikor Jakarta. Selamat siang Agnes, apa saja bukti yang dilampirkan JPU dalam tuntutan hari ini? Ya, selamat siang Wilson dan juga pemirsa BTV. Pada hari ini mantan Kepala Kantor Bea dan Cukai Makassar, Andi Pramono menjalani sidang tuntutan pembacaan dari JPU Komisi Pemberantasan Korupsi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari ini. Dan namun untuk sebagai informasi dalam sidang hari ini tidak ada pembacaan barang bukti, tapi diinformasikan bahwa pada tanggal 15 Maret mendatang akan melakukan sidang kembali mengenai pembelaan pledoi oleh Andi Pramono. Nah, namun sementara itu kami informasikan bahwa dalam JPU yang tadi setelah diselenggarakan telah terbaca bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dan ada pun beberapa hal yang memberatkan dan juga meringankan. Hal yang memberatkan yaitu pertama, terdakwa tidak mendukung program pemerintahan yang bersih dari korupsi dan juga nepotisme. Yang kedua, perbuatan terdakwa telah merusak kepercayaan masyarakat terhadap Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Lalu yang ketiga, hal yang memberatkan adalah terdakwa tidak mengakui yang perbuatannya. Kemudian untuk hal yang meringankan, diakui bahwa terdakwa telah bersikap sopan selama persidangan berlanjut. Nah, berdasarkan perolehan tersebut, Wilson, JPU menuntut supaya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan putusan sebagai berikut. Pertama, menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dan juga gratifikasi. Yang kedua, menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 10 tahun 3 bulan dan juga denda sebanyak 1 miliar rupiah, dan jika tidak dapat dibayarkan akan menambah kurungan penjara selama 6 bulan lamanya. Lalu yang ketiga, memerintahkan terdakwa untuk tetap berada di dalam sel tahanan. Ya, Wilson. Baik, terima kasih atas informasinya Agnes Valentina. Selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, Andi Pramono terlibat kasus dugaan penerimaan gratifikasi sejak ia menjabat di kantor wilayah Ditjen Bea Cukai Riau dan Sumatera Barat atau sekitar tahun 2009 sampai dengan 2012. Gratifikasi yang ia terima pun dalam bentuk berbagai mata uang asing. Mantan Kepala Bea Cukai Makassar Andi Pramono telah menjalani pemeriksaan sebagai terdakwa kasus dugaan penerimaan gratifikasi sebesar 58,9 miliar. Gratifikasi itu diterima Andi dalam bentuk mata uang rupiah, dolar Amerika Serikat, dan dolar Singapura. Uang itu terdiri atas 50,2 miliar rupiah, 264.500 US dollar atau sekitar 3,8 miliar rupiah, dan 409.000 dolar Singapura atau sekitar 4,8 miliar rupiah. Uang ini diduga diterima Andi ketika memegang jabatan sebagai penjabat Kepala Saksi Penindakan Kantor Wilayah Ditjen Bea Cukai Riau dan Sumatera Barat pada tahun 2009-2012 hingga jabatan akhirnya sebagai Kepala Bea Cukai Makassar pada tahun 2021-2022. Penerimaan itu diberikan oleh perorangan ataupun perusahaan dengan jumlah bervariasi mulai dari miliaran hingga ratusan juta rupiah. Pemeriksaan awal kasus ini bermula dari temuan transaksi dari laporan hasil analisis PPATK. Setelah itu KPK pun melakukan penelusuran terkait gratifikasi dan harta kekayaan yang dimiliki. Dengan bukti-bukti dan keterangan tersebut, proses tindakan hukum dilanjutkan.
Selanjutnya KPK kemudian menelusuri mengenai laporan kasus transaksi mencurigakan yang ada di Kementerian Keuangan itu sebanyak 33 laporan hasil analisis PPATK. Itu hanya pasrah. Laporan itu juga termasuk ke dalam bagian dari laporan Satgas TPPU bentukan Mahfud MD setelah kasus ini mencuat ke publik.